Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Nur Ramandani dari kelas 1B03. Kali ini saya akan mempresentasikan mind mapping yang sudah saya buat di mata kuliah Creative Thinking. Isi dari mind mapping ini adalah rangkuman apa saja yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama, saya mempelajari ilmu manusia dan ilmu pengetahuan. Kita mulai dari manusia. Manusia mempunyai pengertian. Pengertian manusia di sini banyak artinya, berbeda-beda menurut para ahli. Namun saya akan memberikan pengertian menurut satu orang, yaitu Socrates. Di sini menurut Socrates, manusia itu adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dan kuku datar dan lebar. Itu menurut Socrates. Lalu ada hubungan. Manusia tentu memiliki hubungan, yaitu manusia memiliki hubungan dengan Tuhan, manusia memiliki hubungan dengan alam semesta, dan manusia memiliki hubungan dengan manusia itu sendiri. Lalu ada tujuan manusia. Tujuan manusia tidak lain adalah menjadi pemimpin. Lalu manusia mempunyai elemen, yaitu ada elemen fisik dan fisik. Elemen fisik yaitu adalah badan seperti panca indera. Lalu elemen fisik di sini adalah seperti hati nurani. Lalu kita ke ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini memiliki makna. Makna ilmu pengetahuan yaitu adalah segala sesuatu yang diketahui. Lalu ada faktor-faktor ilmu pengetahuan, ada faktor sosial, ada faktor ekonomi, dan juga ada faktor pendidikan. Lalu ada tingkat. Di sini tingkatan ilmu pengetahuan banyak, yaitu ada memahami, kemudian menganalisis, lalu mengevaluasi. Lalu kita lanjut. Lalu saya belajar tentang Six Thinking Hats. Six Thinking itu adalah 6 cara berpikir yang dikembangkan oleh Edward de Bono, yaitu dimana masing-masing topi ini mempunyai cara berpikir yang berbeda. Seperti contoh ada white hat atau topi putih, red hat, topi merah, black hat, yellow hat, green hat, dan blue hat. Seperti contoh di sini white hat, biasanya yang memakai top white hat ini cara berpikirnya adalah memandang melalui fakta. Lalu the red hat berpikir secara emosional. The black hat di sini berpikir secara skeptis, dan the yellow hat di sini berpikir secara optimis. Lalu ada the green hat. The green hat berpikir secara kreatif, dan the blue hat ini biasanya berpikir secara terstruktur. Lalu kita lanjut ke kreatif di sini juga memiliki definisi. Kreatif di sini memiliki definisi, yaitu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada. Lalu ada faktor sosial mengapa seseorang bisa menjadi kreatif, yaitu dipupuk sendiri oleh lingkungannya. Lalu juga dihargai oleh komunitas. Lalu ada apa saja yang dibutuhkan supaya menjadi kreatif, yaitu ada skill, ada talent, dan juga ada kepribadian kita. Lalu ada skill intelektual. Apa saja skill intelektual? Yaitu adalah memilih, memprediksi, dan mengingat supaya menjadi kreatif. Lalu kita lanjut ke bakat dan kreativitas. Dari bakat dulu. Apa sih definisi bakat? Bakat itu kurang lebihnya adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Ini definisi bakat. Lalu ada jenis-jenis bakat. Bakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis umum dan jenis khusus. Jenis umum di sini adalah bakat yang dimiliki semua orang. Maksudnya semua orang bisa punya kemampuan itu. Lalu ada bakat khusus, yaitu bakat yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sebagai contoh, orang yang pandai memasak, pandai bernyanyi, seperti itu. Lalu ada kreativitas. Itu definisi dari kreativitas kurang lebih sama kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Lalu ada faktor kreativitas sendiri adalah faktor internal dan faktor eksternal. Lalu kita lanjut ke critical thinking. Pengertian critical thinking itu sendiri adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Lalu ada standar untuk berpikir kritis ini atau critical thinking, yaitu ada kejelasan, ketepatan, relevansi, dan lain-lain.
Lalu ada keuntungan ketika kita berpikir kritis atau critical thinking ini adalah dapat menghindari kita dalam mengambil keputusan yang buruk. Lalu ada mendorong keterbukaan pikiran untuk berubah menjadi lebih baik. Lalu ada halangan ketika berpikir kritis, yaitu pertama ada egosentris. Egosentris di sini maksud adalah semua yang saya pikir itu benar dan semua yang saya pikir salah itu pasti salah. Itu egosentris. Lalu ada bias. Bias ini berprasangka. Lalu takut akan perubahan. Takut akan perubahan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.